Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya akan tetap membaca kitab Fathul Mu'in Shahifah 55 dan masih tetap di seputar bab puasa. Dan pada kali ini saya akan berjudul yang wajib berpuasa siapa saja atau niat berpuasa. Para sahabatku semua dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Namun sebelum masuk ke temanya, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari konten ini. Dan pesan dari saya, tontonlah sampai selesai agar tidak gagal paham. Terus siapa saja yang boleh berpuasa atau yang diwajibkan berpuasa siapa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yajibuh, dan sesungguhnya wajib shaumuh ramadhana, apa itu puasa di bulan Ramadan, ala kulli mukallafin, terhadap semua orang yang mukallaf, ay balighin, yakni orang yang baligh, akilin yang berakal, muqitin mutiqin yang mampu, fi lahu bagi itu puasa, ayyasaumih yakni puasa, hisan secara penglihatan. Jadi yang wajib berpuasa di bulan Ramadan yaitu semua orang yang berakal, orang yang baligh, akalnya yang sehat, tidak gila, tidak sakit parah, yang mampu untuk menjalankan puasa secara penglihatan. Wa syar'an, dan di dalam syar'nya, fala yajibuh maka tidak wajib apa itu puasa, ala sabiyin terhadap anak kecil, wa majnunin dan terhadap orang gila. Puasa itu tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum baligh, dan juga puasa itu tidak diwajibkan bagi orang gila. Tidak diwajibkan. Dan seterusnya, wala, dan tidak diwajibkan apa itu puasa, ala man terhadap orang la yutiqu yang tidak mampu, siapa itu orang, hu kepada itu puasa, karena apa? Likebarin, karena sepuh, au maradin, atau karena sakit, la yurja yang tidak bisa diharap, buru'u apa itu kesembuhannya. Akan tetapi setiap harinya mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, dan juga puasa tersebut tidak diwajibkan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, seperti orang-orang sepuh yang sudah tua renta, atau seperti orang sakit, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, atau orang-orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi waliyalzamuh, dan wajib hu kepada itu orang, muddun apa itu satu mud, likulli yaumin di setiap hari.
Akan tetapi kalau ia tidak berpuasa seperti orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau seperti orang tua yang tidak kuat berpuasa, maka setiap harinya itu mempunyai kewajiban membayar fidyah. Setiap harinya harus membayar 1 mud makanan beras. Dan kabar gembiranya kalau sudah membayar fidyah 1 mud setiap hari, maka ia tidak usah mengkodok puasanya. Seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang sepuh yang tua renta, bagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Terus siapa lagi yang tidak diwajibkan untuk berpuasa? Wala, dan tidak diwajibkan apa itu puasa ala haidin terhadap orang yang haid, wa nufasa'ah, dan terhadap beberapa orang yang nifas. Karena apa? Li'annahuma, karena sesungguhnya orang yang haid dan orang yang nifas la tutiqani, ini tidak mampu siapa itu orang haid dan orang nifas syara'an, secara syara'. Dan juga pula yang tidak diwajibkan berpuasa yaitu bagi orang haid, orang nifas yang habis melahirkan. Kenapa? Karena secara syara ia tidak mampu kalau menjalankan puasa. Itu tidak diwajibkan. Akan tetapi setelah selesai bulan puasa nantinya harus mengqadha puasanya. Itu tadi orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa, atau orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Para teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang menerangkan fardu puasa yang wajib kita lakukan. Karena kalau fardu puasa itu tidak dilakukan, maka puasanya itu tidak sah. Wa fardu, dan utawi fardu puasa, ayyisomi, yakni fardunya puasa, niyatun, ini berniat, bil qalbi, dengan hati. Fardu dari puasa tersebut ia niat dengan memakai hati. Kalau puasa itu niatnya dibaca di dalam hati. Karena kalau tidak berniat maka puasanya tidak sah. Wala yustaratuh, dan tidak disyaratkan at-talaffudhu, apa itu melafatkan, biha, dengan itu niat, bal yundabuh, melainkan disunatkan apa itu mengucapkan niat. Wala yustaratul at-talaffudhu biha bal yundabu, mengucapkan niat itu tidak disyaratkan, artinya tidak diwajibkan. Akan tetapi kalau melafatkan niat maka itu hukumnya sunnah, seperti membaca dengan lisannya nawaitu shauma wadin an ada fardhi sahri Ramadhanah hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, itu disunatkan tapi bukan wajib. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi anha dari itu niat, at-tasyahharuh, apa itu makan sahur saja. Maka memakan sahur itu tidak mencukupi dari niat. Artinya makan sahur saja tidak berniat berpuasa maka tidak sah. Wa in qasadah, dan jika bermaksud siapa itu orang bihi dengan itu syahur, at-taqwa, kepada itu mengambil kekuatan, ala saumi, terhadap puasa, sekalipun ketika makan sahur dimaksudkan untuk supaya kuat untuk berpuasa, maka itu tidak sah.
Maka dari itulah ketika makan sahur niatnya harus dibaca supaya puasa itu sempurna. Kapan waktunya niat? Waktunya niat akhir sehingga belum terbit sholat subuh. Terbit fajar artinya belum sampai ke sholat subuh. Itu waktunya berniat. Wala, dan tidak mencukupi al-imtina'u, apa itu mencegah, min tanawuli muftirin, dari mendapat perkara-perkara yang membatalkan haufal fajrih, karena takut terbitnya fajar. Begitu juga tidak mencukupi dari perkara yang membatalkan puasa karena khawatir jangan-jangan fajar sudah terbit. Karena khawatir dengan fajar segera terbit, akhirnya tidak membaca niat, maka puasanya tidak sah. Karena khawatir jangan-jangan fajar sudah terbit. Dalam hatinya itu khawatir jangan-jangan fajar ini sudah terbit, artinya sudah subuh, seperti itu. Malam yuhtor, selagi tidak tergores bibalihi, dengan hatinya orang, as-shaumuh, apa itu puasa, bisifatih, dengan beberapa sifat, alladzi yajibuh, yang wajib, at-ta'arruduh, apa itu menampakkan lah kepada itu sifat, fin niyatih, di dalam niat. Selagi belum tergores di dalam hati untuk berpuasa dengan sifat-sifat yang wajib dinyatakan, artinya kalau niatnya tidak dinyatakan, tidak dibaca, maka puasanya itu tidak sah. Hanya makan saja, niatnya tidak dibaca, maka puasanya itu tidak sah. Terus kapan waktunya berniat di bulan puasa itu? Likulli yaumin, setiap hari. Jadi waktu berniat puasa itu setiap hari, sampai waktunya itu setiap hari, artinya di malam hari hingga terbit sholat subuh. Waktunya sholat subuh sudah ada. Terus sekarang bagaimana dengan orang yang berpuasa, berniat di awal puasanya itu dengan berniat berpuasa di semua 1 bulan. Misalnya ada orang berniat di malam pertama bulan puasa itu, niatnya berniat puasa 1 bulan. Terus bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah falau nawa, maka jika berniat siapa itu orang, awwalalailatin, di awal malam, min Ramadanah, dari bulan Ramadan, niatnya tadi sauma jami'i, kepada untuk sholat puasa semua bulan Ramadan, lam yakfih, maka tidak mencukupi apa itu berniat, li ghairil yaumil awwali, melainkan kecuali hari yang pertama. Maka niatnya itu tidak mencukupi, artinya tidak sah, hanya sah untuk hari yang pertama saja. Misalnya ada orang di malam puasa pertama itu niatnya itu dibaca untuk puasa 1 bulan, nggak membaca niat lagi, maka niatnya itu hanya sah, hanya berlaku bagi puasa yang pertama. Makanya harus, kalau puasa itu harus berniat di setiap malam, mulai sembahyang isya, dari isya langsung berniat itu. Takutnya nantinya lupa untuk membaca niat. Qala, menuturkan, berkata Syekhuna, siapa guru kami, artinya Ibnu Hajar, laki yang bagi, tetapi pantas, dalikah, apa itu niat, liyasulah, supaya harus berhasil, lahu, kepada itu orang, shaumul yaumi, apa itu puasa sehari, alladzi nasiyah, yang lupa siapa itu orang, an niyatah, kepada niat,
fihi di dalam itu hari, inda Malikin menurut pendapatnya Imam Malik. Guru kami berkata, hal itu sebaiknya dilakukan pada hari yang mana orang tersebut lupa berniat di malam hari. Jadi pendapatnya Imam Malik, orang yang lupa berniat di waktu malam, maka berniat di siang hari agar puasanya sah, itu menurut pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak berniat di waktu malam, maka puasanya tidak sah. Maka itu puasanya tetap berhasil, tetap sah walaupun berniat di siang hari, kata menurut pendapatnya Imam Malik. Tapi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak sah kalau puasanya tidak sah kalau tidak berniat di malam hari. Karena beliau berkata bahwa niat puasa tidak diwajibkan menurut Imam Malik, karena bahwa niat puasa itu tidak diwajibkan untuk setiap malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Kama seperti sesuatu utusan Nuh yang disunnahkan apa itu niat lahu untuk orang awalal yaumi pada awal hari, alladzi nasiyah yang lupa siapa itu orang kepada niat fihi di dalam itu hari, supaya apa? Liyasulah supaya harus berhasil lahu kepada itu orang saumuhu apa itu puasanya orang, inda Abi Hanifah menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sebagaimana disunnahkan berniat di pagi hari, kalau menurut pendapatnya Imam Hanifah, orang yang lupa berniat di waktu malam itu maka disunnahkan berniat di pagi hari. Supaya apa? Agar puasanya tetap berhasil atau tetap sah. Akan tetapi pendapat itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau pendapatnya Imam Malik, kalau lupa berniat di waktu malam, maka berniat di siang harinya. Akan tetapi kalau pendapatnya Abu Hanifah, kalau lupa berniat di waktu malam, maka kita itu harus berniat di pagi hari. Wawadihun dan jelas anna mahallahu sesungguhnya tempatnya hasil ingqalladah jika taklid siapa itu orang. Pendapat ini sudah sangat jelas sekali bahwa keberhasilan puasa itu dalam hal tersebut kalau ia taklid kepada Imam Malik dan kalau ia mengikuti madhab Hanafi. Artinya terus bagaimana misalkan ada orang yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i, kemudian ia mengikuti pendapat-pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah? Jawabannya adalah wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak bermadhab kepada Imam Malik dan jika tidak bermadhab kepada Abu Hanifah, karena maka ada siapa itu orang mutalabbisan, yaitu melakukan biibadatin dengan ibadah fasyidatin yang rusak fi i'tiqadihi di dalam keyakinan orang. Jika orang itu tersebut bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i, kemudian ia ikut kepada pendapat Imam Malik dan ikut kepada pendapat Abu Hanifah, kana mutalabbisan biibadatin fasyidatin fi i'tiqadihi, maka ia berarti mencampur adukan ibadah yang rusak atau yang ngawur menurut keyakinan sendiri. Jadi artinya dengan artian orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i kemudian mengikuti pelaturan dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka orang tersebut artinya mencampur adukan ibadah
yang rusak atau ibadahnya itu ngawur seperti itu, menurut keyakinannya sendiri. Para sahabatku di mana Anda berada yang dimuliakan Allah, maka berhati-hatilah di dalam berniat, khususnya bagi yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Yang perlu diperhatikan, berniatlah di setiap malam. Supaya apa? Supaya puasanya itu tidak sia-sia, alias supaya puasanya mendapat pahala yang sempurna. Sekali lagi, yang perlu saya tegaskan lagi, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i, niat tersebut dilakukan setiap malam sebelum sholat subuh. Karena ada hadis an Hafsatah Ummul Mukminin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit asyama qabla al-fajri la asyama lahu, diriwayatkan dari Sayyidatina Hafsah yang merupakan Ummul Mukminin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit asyama qabla al-fajri la asyama lahu, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar subuh itu tidak berniat puasa, la siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya itu tidak sah. Maka dari itulah jangan menganggap remeh dari masalah niat. Semoga puasa kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.